Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran. Bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma gak nanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi, ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini, apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish, tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran. Bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa, apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Salam logika. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa saya sangat gembira sekali hari ini Roy Suryo CS sudah ditetapkan menjadi tersangka. Wait. Jangan bilang dulu saya jadi termul sekarang. Kenapa saya gembira? Ya, karena kali ini yang menuntut adalah pihak Pak Jokowi dengan tuduhan Roy Suryo menyebarkan fitnah. Artinya apa? Artinya Jokowi mau nggak mau harus menunjukkan benar nggak ijazah itu palsu atau asli. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah asli, berarti tuduhan kepada Roy Suryo fitnah itu berarti benar. Masuk tuh Roy Suryo ke penjara. Tapi kalau palsu, dengan begitu akhirnya kisah tentang ijazah Pak Jokowi itu tamat. Polisi tetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Serem. Aduh, Pak Roy Suryo saja mantan menteri, orang penting, orang pinter, orang hebat bisa dijadikan tersangka. Apalagi kita sebagai orang biasa. Jadi untuk masyarakat umum sudah nggak usah ngomong soal ijazah palsu Pak Jokowi lagi. Jangan. Kalian bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Dengan mudah kita nanti dijadikan tersangka sebagai pencemaran nama baik. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan aja dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal ya, secara objektif, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu hanya ingin bukti
terhadap ijazahnya Bapak Jokowi. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi itu orang penting, pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Harus dibuktikan ijazahnya asli atau palsu. Kalau memang asli ya udah nggak apa-apa, berarti bagus. Pak Jokowi jujur. Kalau memang palsu itu pelajaran buat KPU, buat pemerintah ke depan. Kalau dalam seleksi pemilihan harus hati-hati, dilihat dulu ijazahnya yang benar asli atau palsu. Dan buat calon-calon pemimpin ke depan agar mencalonkan diri pakai ijazah asli, tidak beli, tidak palsu. Begitu tujuan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu bagus, ingin menunjukkan, ingin membuktikan kepada masyarakat kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, itu aja. Tapi ya kena pidana deh. Jadi untuk masyarakat biasa udah stop ngomong ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Pak Jokowi asli. Udah biar kita tenang aman hidupnya ya, udah asli, ijazah Pak Jokowi asli, Pak. Roy Suryo sama teman-temannya udah resmi dijadikan tersangka dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Menurut gue ini bagus, karena ntar pengadilan bisa ngebuktiin ijazahnya Jokowi itu sebenarnya asli atau palsu. Dan jujur, dari semua isu yang nyerang Jokowi, cuman urusan ijazah palsu ini dong yang awalnya gue nggak percaya. Tapi karena ngelihat penjelasan ilmiah dari Roy Suryo sama teman-temannya, plus respon Jokowi dan pendukungnya yang ribet, terus muter-muter nggak karuan, lama-lama aku jadi mikir, jangan-jangan ijazah Jokowi itu beneran palsu. Kalau kata temen gue yang ngerti hukum, Roy Suryo sama teman-temannya tuh nggak bakalan divonis bersalah kalau Jokowi nggak ngasih lihat ijazahnya sekaligus membuktikan keasliannya. Terus gue tanya lagi, bukannya si Bambang Tri itu dulu divonis penjara padahal Jokowi nggak pernah ngebuktiin ijazahnya di pengadilan? Kok bisa gitu? Jawabannya dia, yang gue sampein itu kan kalau menurut hukum di Indonesia. Kalau hukum di negara ini kan ya lu tahu sendiri lah, kelihatan kayak punya si Jokowi, dan yang berlaku ya hukum Jokowi, bukan hukum negara. Ya, dengan status tersangkanya ini, para termol emang lagi pada happy-happy semua nih. Tapi ini justru bakalan membuat Roy Suryo sama teman-temannya jadi di atas angin. Karena seandainya nanti di penjara, headline-nya tuh jadi keren, yaitu di penjara karena melawan Jokowi. Itu bakalan jadi kebanggaan buat mereka. Tapi kalau ternyata pas di pengadilan itu terbukti ijazahnya itu palsu, apakah ada yang berani menjarain si Jokowi? Apa lo? CS ya sudah resmi dijadikan tersangka soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Wih, ada apa? Nah, saya justru melihat bahwa sosok Roy Suryo dijadikan tersangka justru ini keuntungan bagi Roy Suryo CS. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Karena kita lihat saja bahwa ketika nanti di persidangan Jokowi akan hadir sendiri, ya. Terus kemudian ijazahnya bisa diperlihatkan di situ begitu. Dan itulah kita akan tahu bahwa Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka begitu kan akan melurusi betul apakah ini benar ijazah asli atau palsu. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Karena apa? Karena soal di penjara ini Roy Suryo sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu begitu. Ini menandakan bahwa ya Jokowi sendiri yang akan rugi pada akhirnya. Ya kita buktikan aja nanti ya. Jadi sekarang ini mungkin ya pendukung-pendukung Jokowi mengapresiasi sangat luar biasa begitu kan ya kepada pihak kepolisian dan sebagainya. Tapi kita lihat saja nanti ya. Walaupun sudah kabarnya sampai 700 berapa saksi yang akan memeriksa memeriksa soal kasus ini, tapi kita lihat saja Roy Suryo juga pinter. Ya, ini pakar telematika di situ begitu. Terus kemudian Desmond juga menjadi pakar telematika. Nah,
dalam hal ini Polda Metro Jaya juga mengumumkan tersangka di kasus tudingan ijazah palsu ya yang dilaporkan oleh Jokowi begitu kan. Total ada 8 yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Roy Suryo. Nah, dalam penetapan ini ya kabarnya dibagi 2 klaster. Klaster pertama itu ada IS ya, Egy Sujana, ada Kurniati Rohyani ya. Terus kemudian ada Damai Hari Lubis, kemudian ada Rustam Effendi, terus kemudian ada Muhammad Rizal Fadila, terus kemudian klaster kedua ada Rismon, ada Roy Suryo, dan kemudian ada Dr. Tifa. Saya kira ini langkah yang kemudian akan menunjukkan masyarakat ya sekarang ini mana yang salah dan mana yang benar. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya ya teman-teman ya. Akan tetapi banyak sekali kritik masyarakat ya tentang penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Bahkan netizen juga bukannya mendukung ya, sebagian masyarakat itu bukannya mendukung agar Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, tetapi ini merupakan ketidakadilan. Bahkan tadi ada yang mengkritik ya, itu tadi perempuan tadi itu adalah Mbak Novi Bule, itu dulu adalah pembelanya Jokowi, akan tapi sekarang sudah tidak mau membela lagi. Ada apa ya? Dan ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Kita lihat di video tadi bahwa penetapan Roy Suryo sebagai tersangka itu sebenarnya memang banyak sekali yang suka juga, yang senang juga dan mendukung karena agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ya teman-teman, karena selama ini tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Jika nanti sampai di persidangan pasti Jokowi harus diwajibkan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Bukan nanti memenjarakan seseorang, akan tetapi ijazah yang dituduhkan palsu itu hingga sampai ke vonis misalnya atau sampai ke persidangan tidak ditunjukkan ya percuma saja ya teman-teman ya. Tentunya pada minta agar Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya nanti seperti itu ya. Jadi memang hal ini juga memang sebenarnya ada baiknya dan memang benar juga ya. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka ini agar nanti pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu terjawab. Polemik tentang ijazah, pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang penasaran dan keingintahuan tentang ijazah Pak Jokowi ini biar nanti terbuka di persidangan dan transparan bahwa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, bukan hanya fotokopi ya teman-teman ya, seperti yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur, memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur akan tetapi dengan bermodalkan ijazah berupa fotokopi saja ya waktu itu ya teman-teman ya. Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara dan divonis ya, itu hanya menggunakan ijazah fotokopi saja dan tidak menunjukkan ijazah aslinya ya. Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Nah, dengan penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan ini tentunya mereka pasti menginginkan agar Jokowi nanti juga menunjukkan ijazah aslinya biar semua pertanyaan-pertanyaan dan polemik problem yang saat ini benar-benar jadi isu yang sangat hangat ya itu nanti terjawab. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai tentang ijazah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi memang
sudah gembar-gemborkan dan sudah dituduh-tuduh bahwa Pak Jokowi ini diduga menggunakan ijazah palsu ya. Dan ini tentunya siapa sih yang nggak penasaran? Ya semuanya pasti juga penasaran ya. Banyak yang penasaran mengenai tentang ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli atau palsu, karena seorang pejabat publik atau presiden orang nomor 1 di Indonesia, masa ia menggunakan ijazah yang diduga palsu? Nah ini yang perlu kita tunggu-tunggu dan kita perlu tahu nanti bagaimana tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ya. Ini teman-teman, jadi berita ini, netizen ini juga sangat-sangat kecewa